Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Febriana, dengan nomor NIM 2308057459. Saya Cindy Arlana Putri dari kelas Manajemen 2023C. NIM saya adalah 230805745159. Saya Faiha Zahra dengan NIM 2308057458. Saya Viva dari kelas 2023C dengan NIM 2308057432. Saya Fatima Fayaza dengan NIM 230805743034. Saya Devita Eka Febrianti dengan NIM 230805744026. Saya Salsabila Salatul Fajriyah dengan NIM 230805746160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Sebelumnya, topik yang akan kami bahas hari ini yaitu 1. Topik keterampilan membaca kritis, 2. Pendekatan literasi kritis, 3. Membaca kritis karya tulis ilmiah, dan 4. Metode membaca kritis. Keterampilan membaca kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami teks dengan cermat. Keterampilan membaca kritis sangat berharga dalam pemahaman yang mendalam, pengambilan keputusan yang informasional, dan pemecahan masalah. Keterampilan membaca kritis melibatkan 1. Identifikasi tujuan, memahami tujuan penulis, apakah itu meyakinkan, dan memberikan informasi atau menghibur. 2. Evaluasi bukti, mengevaluasi bukti dan argumen yang disajikan dalam teks untuk memastikan keandalan dan validitasnya. 3. Mengenali bias, menyadari potensi bias dalam teks dan bagaimana bias tersebut dapat memengaruhi pesan yang disampaikan. 4. Mengembangkan pemahaman, membangun pemahaman yang mendalam tentang isi teks dengan menghubungkan informasi yang diberikan dengan pengetahuan yang sudah ada. 5. Bertanya, menanyakan pertanyaan kritis untuk menggali lebih dalam isi teks dan melihat perspektif yang berbeda. 6. Membaca aktif, melakukan catatan, merespon, atau berdiskusi tentang teks untuk mengaktifkan pemahaman dan refleksi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Tujuan literasi adalah untuk menyerap informasi yang tersaji. Dari informasi yang diserap tersebut, kemampuan berpikir pun akan meningkat, sehingga seseorang akan sampai pada tingkat membaca kritis. Intensitas menyerap informasi yang dilakukan seseorang menjadikannya mampu mengolah wawasan yang diperoleh, karena kemampuan berpikir kritisnya telah meningkatkan. Tujuan membaca kritis yaitu untuk memperluas wawasan dengan menyintesis informasi yang tersaji dalam bacaan sehingga dalam realisasinya digunakan pendekatan literasi kritis. Berpikir kritis merupakan akumulasi dari aktivitas memeriksa, menganalisis, sampai mengevaluasi, sehingga keterlaksanaan membaca kritis bertumpu pada daya kritis membaca. Pertama, membaca bertujuan mendapatkan informasi secara menyeluruh. Kedua, informasi yang didapatkan dari bacaan itu terkait dengan wawasan yang telah tersimpan di memori. Ketiga, pengaitan antara wawasan baru dan lama, itu menghasilkan simpulan yang kemudian lazim disebut sintesis. Pendekatan literasi kritis adalah cara kita memahami informasi, buku, berita, atau apapun dengan cara yang pintar dan hati-hati. Ini membantu kita menjadi pembaca yang cerdas dan kritis. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting tentang pendekatan literasi kritis. Yang pertama, yakni pertanyaan. Saat menggunakan pendekatan literasi kritis, kita selalu bertanya. Kita bertanya apakah informasi itu benar, siapa yang menyampaikannya, dan mengapa mereka melakukannya. Ini membantu kita memahami apakah informasi itu dapat dipercaya atau tidak.
Yang kedua, yakni pertimbangan. Kita juga mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati. Itu artinya, kita tidak hanya menerima apa yang kita baca atau dengar begitu saja. Kita berpikir tentang apa yang ada di balik informasi itu dan apakah ada sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Dengan pendekatan literasi kritis, kita bisa membuat keputusan yang baik. Kita dapat menentukan apa yang benar dan apa yang salah berdasarkan informasi yang kita miliki. Hal ini membantu kita menjadi lebih bijaksana dalam hidup kita. Yang terakhir adalah pencarian informasi. Penting juga bagi kita untuk tahu cara mencari informasi lebih lanjut jika kita perlu. Ini berarti kita tidak hanya mengandalkan satu sumber, tetapi mencari sumber lain untuk memastikan kita mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas. Karya ilmiah merupakan bacaan yang memuat tentang fakta berupa masalah disertai solusi. Menurut Barnawi, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dengan kata lain, karya ilmiah membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan keakuratannya, dan memungkinkan para pembaca atau peneliti lainnya untuk memahami dan memverifikasi temuan yang diungkapkan dalam karya tersebut. Karya tulis ilmiah bersifat cermat dan logis, sehingga dalam pembacanya diperlukan keterampilan membaca kritis yang mengandalkan kemampuan analisis dan reflektif, supaya dapat mengaitkan, membandingkan, menggolongkan, mengurutkan, hingga menyusun kesimpulan yang tepat. Karya tulis ilmiah bermula dari masalah yang dicetuskan oleh penulis berdasarkan observasi. Artinya, karya tulis ilmiah pun hasil dari kegiatan berpikir kritis hingga dalam pembacaannya pun dibutuhkan kemampuan yang serupa. Simpulannya adalah, kegiatan membaca karya tulis ilmiah akan meningkatkan kemampuan kritis yang berwujud keterampilan membaca kritis. Metode dalam membaca kritis, yaitu metode SQ3R. Yang pertama itu survei, seperti dengan menyurvei buku. Yang kedua, question, dengan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, read, membaca secara menyeluruh. Yang keempat, recite atau recall, yaitu menjawab pertanyaan. Dan yang kelima adalah review, atau mengulang dan menelusuri isi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bab berpikir kritis ini membahas 3 aspek penting terkait keterampilan membaca kritis. Pertama, keterampilan membaca kritis menuntut kemampuan untuk menganalisis teks secara mendalam, mengidentifikasi argumen, dan memahami tujuan penulis. Kedua, pendekatan literasi kritis menjadi landasan penting dalam mengembangkan keterampilan membaca kritis, memungkinkan pembaca untuk mengartikulasikan pandangan mereka sendiri dan mengakses berbagai perspektif. Ketiga, membaca kritis karya ilmiah membutuhkan keahlian tambahan dalam memahami dan menafsir teks ilmiah, termasuk kemampuan untuk mengenali metodologi penelitian dan mempertimbangkan bukti yang disajikan. Saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Yang terakhir, kami mohon kepada Ibu Riri selaku dosen untuk memberikan masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.